gitu. Karena takutnya kan yang nggak seneng jadi bahan gitu. Ini paling buat ini gitu. Iya. Dijaga itu. Iya. Udah biarin aja orang harus sendiri. Pokoknya kemana kok? Dia lagi les apa ya, lempar granat. Gimana perasaan dia kalau dia tahu Koko ngomong begitu? Beneran gak nyangka banget. Di tengah hangatnya suasana kebersamaan antara Lesti Kejora dan Ruben Onsu yang makan mie ayam lesehan santai di lantai, ternyata ada satu momen kecil yang mendadak bikin netizen salah fokus dan geger di media sosial. Buka-bukaan di kanal YouTube Just Ruben, keakraban mereka berdua memang kelihatan hangat banget, kayak kakak adik kandung. Tapi tunggu dulu, saat Lesti lagi asik dandan sambil ngobrol santai, keluar satu kalimat pesan dari mulut Lesti Kejora yang bikin netizen menduga-duga. Apakah ini sentilan halus atau bentuk simpati Lesti untuk rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda? Penasaran kan? Apa sebenarnya kalimat yang diucapkan Lesti sampai bikin ruang komentar langsung meledak? Kita bakal bedah tuntas momennya detik demi detik cuma di tayangan kali ini. Jangan di-skip, mari kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke poin kalimat yang bikin heboh itu, kita lihat dulu gimana latar belakang momen ini terjadi. Jadi, baru-baru ini Ruben Onsu berkunjung ke kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kunjungan ini bukan cuma sekedar konten formalitas biasa, tapi benar-benar nampak seperti kunjungan seorang kakak yang rindu pada adik kesayangannya. Lesti yang dikenal sangat ramah dan merakyat langsung menyambut Ruben dengan senyuman hangat, nggak tanggung-tanggung. Demi menyambut kedatangan sang sahabat sekaligus sosok yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri, Lesti bahkan turun langsung ke dapur untuk meracik dan memasakkan mie ayam spesial buat Ruben Onsu. Kebersamaan mereka berdua kelihatan tanpa sekat sama sekali. Nggak ada kesan barang mewah atau keartisan kan kaku. Ruben Onsu yang terlihat lahap banget menikmati mie ayam buatan Lesti, bahkan tanpa ragu memilih untuk duduk lesehan di lantai berdua bersama Lesti. Di momen inilah ketulusan hubungan mereka terpancar nyata. Sambil Ruben menikmati hidangannya dengan santai, Lesti menyempatkan diri duduk di sebelahnya sambil merapikan riasan wajah atau make up. Suasana ngobrolnya benar-benar mengalir, penuh tawa dan terasa sangat intim layaknya obrolan keluarga di sore hari. Nah, disinilah letak puncak sorotan dari para netizen yang maha jeli. Ketika sedang asyik berbincang mengenai kehidupan, rasa syukur dan bagaimana menghadapi badai ujian hidup, Lesti Kejora tiba-tiba menyampaikan sebuah pesan moral yang sangat mendalam. Sambil mengusap wajahnya anggun dengan alat makeup, Lesti berucap dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh makna. Dia menyinggung tentang pentingnya ketulusan, kesabaran dalam menjaga hubungan, serta bagaimana seorang wanita atau pasangan harus saling menguatkan ketika diterpa isu miring dari luar. Iya, maksudnya biar sayang juga kan berapa hari ya, jadi biar aku minta nomor marketingnya, aku telepon aja, coba aku nego gitu loh. Bukan masalah ini, nggak apa-apa ya, kalau misalnya emang mau masuk dulu atau kayak gimana, masuknya aku, terus udah kayak gitu ngapain gitu. Aku tinggal minta nomor marketingnya supaya dipindahin. Emang tanggal segitu, anak-anak mau ngapain juga lebaran. Terus lebaran mau di rumah baru, siapa yang sekarang tanggal 12 itu pertanyaan gue gitu loh. Diulang-ulang dulu pertanyaannya, udah masuk tanggal 12, tanggal 12 udah selesai. Masalah tanggal 12 itu bukan masalah kerjaan. Emang dari awal kan aku bilang bisa dimundurin nggak gitu loh. Kalau itu dimundurin kan? Ya emang namanya belum ready. Terus udah kayak gitu lebaran nggak ada mbak-mbak. Gue bilang juga apa ya, Sarwenda klaim kagak pernah berantem depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung keluarkan bukti CCTV. Kenapa makin panas aja sih? Karena ada pernyataan Sarwenda yang katanya menjaga etika depan anak. Pihak Ruben Onsu langsung ngeluarin CCTV tuh. Di video itu terlihat Sarwenda lagi ngamuk. Dia ngamuk-ngamuk sampai ditahan sama orang sambil nunjuk-nunjuk. Ada yang bilang katanya kenapa CCTV-nya dikeluarin, itu kan privacy. Kalau kata Bang Minola, ada ketidaksesuaian ucapan sama kenyataan. Dan lagi Ruben Onsu juga sulit banget dapat waktu yang berkualitas sama anak-anaknya. Kayak ada kekhawatiran dari pihak Sarwenda kalau anak-anaknya berkomunikasi sama ayahnya. Dan lagi ada pernyataan kalau anaknya di sekolah. Pokoknya Bang Minola Sebayang udah bilang tuh, fakta yang dipegang sekarang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan sama Sarwenda. Ingat, kebohongan itu biasanya ditutupin sama kebohongan yang baru. Bang Minola kagak mau menuduh siapapun sih. Yang penting ya kalau bicara sesuai fakta lah. Nah, kalau lu pada punya nggak temen yang suka bohong? Bisa lainlah jika netizen bila
bilang katanya 200 juta tuh untuk netizen. Bukannya lu itu 200 juta karena lu gak butuh untuk si ayah. Kenapa sekarang nyalain netizen? Takut ya? Ayah gak mau ngasih duit lagi. Miskin ya? Ada ayah. Lu masih miskin ya? Hah? Ada 200 juta gampang. Dia bilang, oh bukan untuk ayah, untuk netizen. Netizen lu salah-salahin lu ya. Ya, lu yang merasa gak butuh duit, gak tau sekarang lu butuh duit kan? Dari beras tadi Kendali juga melaporkan. Ini di daerah Kota Medan, bukan di Gunung Kawi. Yang naik kuda boleh sih. Tuh, itu becak Medan. Ini dari atas. Nih. Kalimat yang diucapkan Lesti kurang lebih menekankan bahwa keikhlasan dan tidak saling menjatuhkan adalah kunci utama agar kedamaian hidup tetap terjaga, tak peduli sesulit apapun ujian yang sedang dihadapi. Momen yang berlangsung hanya beberapa detik itu langsung dicermati dengan sangat teliti oleh para penonton. Banyak netizen di kolom komentar video di kanal The Onsu Family langsung dibanjiri ribuan tanggapan yang terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama, meyakini bahwa Lesti Kejora sebenarnya secara tidak langsung sedang memberikan support system dan penguatan moral untuk Ruben Onsu. Netizen menilai Lesti tahu betul betapa beratnya beban emosional yang sedang dipikul Ruben, sehingga Lesti menyertakan pesan-pesan bijak tersebut sebagai bentuk empati seorang adik kepada kakaknya. Sementara itu, sudut pandang kedua dari netizen yang lebih kritis berspekulasi bahwa kata-kata Lesti seolah menyenggol atau menyinggung secara halus tentang pentingnya menjaga komitmen dan keterbukaan dalam rumah tangga, yang mana hal itu sangat relevan dengan rumor yang berkembang seputar Sarwendah dan pihak-pihak lain yang belakangan ini ikut angkat suara. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang bersikap lebih netral dan dewasa. Menurut mereka, apa yang disampaikan Lesti adalah nasihat kehidupan biasa, dan tidak ada niat sedikit pun dari Lesti untuk menyudutkan siapapun, baik Ruben Onsu maupun Sarwendah. Menurut mereka, kehangatan momen makan mie ayam di lantai itu murni pertanda persahabatan yang tulus tanpa maksud terselubung. Kalau kita tarik kesimpulan dari momen hangat ini, terlihat jelas betapa indahnya hubungan persahabatan antara Lesti Kejora dan Ruben Onsu. Di saat seseorang sedang diterpa berbagai ujian kehidupan dan sorotan media, hadirnya seorang sahabat yang mau menyajikan makanan sederhana di rumahnya, ajak duduk lesehan di lantai, dan mendengarkan keluh kesahnya adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Apakah pesan Lesti Kejora itu murni sebuah nasihat kehidupan biasa? Ataukah ada makna tersirat untuk Sarwendah dan Ruben Onsu? Tentu setiap penonton punya penilaiannya masing-masing. Yang pasti, ketulusan Lesti melayani dan menghibur Ruben patut diacungi jempol. Nah, kalau menurut pandangan kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju dengan analisa netizen yang sebut pesan Lesti itu menyenggol isu Sarwendah? Atau kalian lebih melihat ini sebagai momen keakraban murni antara adik dan kakak? Tuliskan pendapat cerdas dan bijak kalian di kolom komentar bawah ini ya. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita serta analisis video viral menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.